Pak, satu-satu ya, Pak. Kumaidi? Nggak tahu juga, Pak. Nanti kita tunggu dulu dari Pak Yusran. Oh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Yusran. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat dan kabar baik ya Pak. Bapak dari mana Pak? Saya dari Banda Aceh Pak, SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Lampung. Bu, Bapak, mana Bu Rofiah? saya dari Lampung, Pak. Oh, Lampung. Ntar lagi azan ya? Iya. Ya mudah-mudahan gak lama lah. Kan kelas 1 ini kan orang-orang pintar semua katanya. Alhamdulillah. Dosennya pintar sih. Saya kan Lebih ngajar 2 pintar. modul di sini kan di bulan puasa. Ada Pak, ya. Ya ngajar 2 modul. Jadi apa namanya? Mbak, saya pakai handset. Nilai saya lihat tidak ada yang bermasalah. Amin. Berarti komplainnya juga tidak ada yang bermasalah. Cuma secara hukum kan harus dilaksanakan komplain itu. Jadi satu lagi siapa Duh? Ibu apa? Ibu Ngatemi Pak. Beliau Mana Ibu Ngatemi itu? bermasalah dengan ini Pak, lampunya mati Pak di Lampung itu, di Oh daerah beliau. gitu. Mana Ibu Ngatemi? Jadi Dengan mana Ibu tuh? Realita pun nggak bisa ikut Pak, karena dijadwalkan besok. Oh gitu. Kalau bisa yang di Aceh, dari Aceh mungkin Pak. Kalau Yang bisa, dari apa? Yang dari Aceh yang boleh Pak, masih yang sudah tes. boleh. Saya suruh Yang masuk sudah Pak. Ya? selesai dengan Ibu Realita masuk ke sini aja. Boleh Pak. Saya suruh masuk aja Pak. Atau Bu Rofiah, kalau mau nanti boleh juga. Kalau saya terganggu dengan azan. Kalau kami Aceh masih 45 menit lagi tuh berazan. Gimana? Saya habis. Jadi saya jam berapa, Pak? Setengah 8 jam berapa? Jam 19.30. 19.30 itu pas azan Isya. Pas Isya itu, Pak. Bisa Bu, 19.30. Itu pas Tapi kalau waktu misalnya Isya. bisa juga sekarang. Jam berapa azan di Jam 6, Pak. Oh itulah kan nggak mungkin lagi kalau jam 6. Iya. Ini gimana, Pak, saya, Pak? Nanti aja. Saya keluar ya, Pak. Oke. Nanti kabarin ya, Pak, waktu masuk. Ya nanti saya kabarin itu Bu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya kalian kayak.
Sini gangguan sinyal juga. IndiHome tapi. Saya pakai IndiHome juga, Pak. Ya. Kadang-kadang memang Ini udah macet juga. Ini sudah pakai apa? Sudah pakai hotspot. Hotspot saya lumayan kuat. Ada yang masuk ya? Nampaknya. Tadi Pak Ikhwan dah siap nampak barusan Pak. Pak Ikhwan dari Aceh Utara. Masuk aja. Udah saya suruh masuk nih. Saya telepon aja Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Nah, tamong yu. Itu ngai preng. Ya. Nah, tamong yu Pak Yusra no. Tiro lun. Tamong yu okey. Okey. Tolong. Agak. Kemudian ada yang main bercerita. Tamong ke Pak Yusra. Pak Yusra. Alam direkam. Alam direkam. Ina yu ba? Tunay preng. Pak Dua, salam Pak Dua. Tinggal Bu Diana. Bu Diana, kalau Bu Eli kan sedang ikut dengan Ibu Realita. Yang dari yang dari Lampung kadang ke Malang. Bu Diana kali connect. Oh, kakak. Mungkin bertiga saja Pak, karena Bu Eli Samriani sedang ikut dari Aceh juga. Dia sedang ikut dengan Ibu Realita. Ya, nanti asisten setelah maghrib ya. Sekarang kita yang tiga ini aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sudah pukul 6 nih. Jadi tidak panjang-panjang mukadimah. Sekolahnya mana? Dia sama biru Pak. Wirun. Ya. Jakarta. Pagi Pak. Mana SMK Jakarta Amat? Tolong. Yayasan SMK Nurul Islam Gimana tuh? di Kecamatan Kota Makmur. Di Pulau Pak. Ada kebelah bulu. Tak batin pang bulu udah punya tukuk bulu. Yang cabut dia Pak. Bawa diri kan. Ya. Kira Bu Diana. Oke.
Ya kalau musim Pak. Ya. Nanti ada musim insyaallah Pak. Berarti musim komedi, anak musim green. Ya musim pade Pak, pikaninya. Ya. Lu sering lu Jawa Cotara. Ya, sering. Teori nang bang sering pak. Adik dari Cotara. Bakso Pak mau pajak. Oh, Inang. Inang. Kampung Pak. Kampung Cegiri. Adik di politik. Iya Pak. Adik kandung. Ya, makasih. Kita secara rambu-rambu umum kita mulai dari teori belajar, perangkat, ya, kemudian rumusan indikator, tujuan pembelajaran, tentang apa TPACK, tentang HOTS, tentang evaluasi yang HOTS juga, ya. Kita mulai saja dari teori pembelajaran, ya, pembelajaran, teori perkembangan peserta didik. Jadi, teori perkembangan peserta didik itu tentunya diterapkan di seluruh belahan dunia. Jadi ada ahli berpendapat bahwa belajar itu ada 5 tahap, ya, 5 tahapan. Jadi diajarkan, dilatih, dibiasakan, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Jadi diajarkan, dibiasakan, dilatih, dibiasakan, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Jadi dalam rangka membangun karakter itu ada 5 tingkatan, ya kan? Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya, ini dijawab saja, nggak masalah. Jadi kalau lulus nggak usah tanya, pasti lulus. Nah, nggak lulus, udah capek-capek kita ikut kan? Nah, capek-capek online lagi. Tapi kita sekitar hanya share ini, share kesempatan saya. Kebetulan waktu kita materi kemarin agak kurang menarik materi saya itu. Jadi kalau mau buat Bitcoin itu agak kurang ya. Jadi video conference itu agak kurang menarik. Tapi ada beberapa sebenarnya dalam yang sering keluar di UN itu adalah di perkembangan peserta didik. Karena itu kan menyangkut tugas guru sebagai pendidik ya. Oke, bisa nggak Bapak Ibu mencontohkan yang saya bilang 5 tahap tadi? Diajarkan, dilatih, biasakan, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi karakter. Nah itu, bisa nggak diberi contoh? Jadi mulai dari Pak Ketua dulu nih. Nah, Pak Ketua udah lama. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut ini sebenarnya nggak terlalu ini juga Pak, karena kan teori Piaget itu, dari teori Piaget itu mungkin kalau yang pertama mungkin dikenalkan dulu itu anak-anak bayi. Jadi anak-anak bayi itu dikenalkan dari umur 0 sampai mungkin berapa, kita 2 tahun itu mungkin dikenalkan dulu. Oh ini simbol-simbol, dengan simbol-simbol seperti ini. Kemudian setelah 2 sampai 7 itu dengan pembiasaan anak-anak tersebut dibiasakan seperti ini. Mungkin nanti kencingnya kalau kita kan dibiasain anak kencingnya nanti di kamar mandi, sehingga nanti dia akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatannya itu. Kemudian pada perkembangan selanjutnya kalau kita lihat itu pada usia
usia konkret ya, 7 mungkin sampai 12 tahun, itu dia sudah apa namanya, sudah mempunyai pemikiran yang terorganisir, yang mungkin udah tahu lah, ada tahap ini bisa membedakan sedikit. Kemudian pada tahap 12 tahun ke atas ini yang mungkin yang sudah pada tahap apa namanya, bisa dilakukan, bisa membedakan lebih jauh lagi, ada penelitian di situ mungkin, sehingga nanti bisa diambil suatu kesimpulan kalau 12 tahun ke atas. Beda mungkin dengan anak SD yang mungkin kalau kita gunakan yang C1, C2, C3 gitu. Yang SMP ini kami rasa memang yang tingkatannya lebih di atas lagi. Demikian mungkin Pak. Oke. Lanjut Pak Ikhwan. Masing-masing Baik, terima kasih. dikasih kesempatan untuk berpendapat. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya hampir sama juga seperti yang Pak Komedi Nggak boleh katakan. sama Pak. Ya, cuma diajarkan. Ini kalau diajarkan Pak, mulai dari alam kandungan Pak. Ya. Mulai dari alam kandungan, kemudian karena kalau kita konsep agama ini kan dari kandungan ini sudah mulai, itu pembelajaran yang diberikan oleh orang tua, kemudian dilatih ya dari umur 0 sampai 2 tahun, itu masih tahap kita yang melatih orang tuanya, kemudian dibiasakan ya seperti yang disampaikan tadi, sesuatu pertama pada anak-anak itu kita kasih begini, pipis misalnya, kita ajarin, kalau sudah mau pipis kita bawa ke sumur. Nah, jadi insya Allah nanti akan dibiasakan hingga akhirnya menjadi kebiasaan hal-hal yang misalnya ini jangan, kita bilang jangan, nanti kalau memang terulang lagi, kita kemarin kan sudah bapak bilang atau ibu bilang jangan, hingga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu hingga menjadi sebuah karakter. Itu yang menurut saya Pak. Oke, Ibu betul dua-dua itu. Tapi Ibu harus beda juga. Kombinasi Ju. Kombinasi. Ya, wajah orang akan beda karena gempung maling. Oke. Ibu alpot. Kamu jenis itu Pak. Oh ya. Baik Pak, saya akan mencobanya Pak. Untuk tahap perkembangan peserta didik itu ada 4 tahapan Pak. Yang pertama ada tahapan sensori motorik, di mana di sini pada tahap sensori motorik ini berada pada umur 0 sampai 2 tahun. Untuk mendidik anak pada tingkat ini Pak, kita harus membiasakan sesuatu perilaku terhadap anak, misalnya seperti yang kawan-kawan bilang tadi boleh juga, dan seperti misalnya kita taruh mainan di bawah selimut, kemudian dia akan mencarinya dan sampai menemukan barang tersebut, sehingga dia terbiasa untuk mencari sesuatu dan menemukannya Pak. Untuk apa seperti itu Pak. Untuk tahap yang kedua itu ada tahap praoperasional. Di tahap ini anak berada di umur 2 sampai 7 tahun Pak. Di tahap ini memang kita lebih mengenalkan sesuatu pada kita, misalnya menunjukkan gambar-gambar, kemudian belum ke tahap mendalam Pak. Di tahap ini anak-anak hanya kita kenalkan saja secara tidak mendalam. Kemudian tahap yang ketiga itu tahapan operasional konkret. Di sini anak-anak berada pada umur 7 sampai 11 tahun. Di sini anak-anak sudah ingin mencoba Pak segala hal yang dia lihat. Jadi di sini benar-benar kita didik peserta didik agar mampu mencari jati dirinya sendiri Pak. Kemudian
di sini kita didik dengan lebih-lebih tentang keagamaan agar kalau kita lihat dunia ini semakin putar, jadi anak-anak di sini lebih karena apa yang kita ajarkan itu yang akan dia tuai dan suka. Kemudian di tahap selanjutnya ada tahap operasional formal. Di sini umur 11 sampai dia dewasa, Pak. Di sini dia akan menemukan apa yang kita kasih pada operasional konkret tadi, Pak. Begitu, Pak, mungkin. Oke. Hebat tuh, beda-beda nggak nyantai-nyantai. Bagus lah. Memang apa ya? Sebenarnya teori itu dalam Islam itu ada konkret dari itu. Pemahaman anak. Ya kan? Ada yang sudah dibacakan pada ibu ini ya. Yang sudah dibacakan kepada janin ya. Kemudian dia sudah azan. Azan itu sebenarnya itu diajarkan dalam nilai. Kemudian ketika anak-anak rajin mendorong orang tua yang buang sampah sembarangan, tidak boleh merokok. Iya, Pak. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dia buang sampah, setelah SMP lebih parah lagi, kawan itu masuk rumah dan lagi. Setelah itu lewat lewat. Jadi yang menjadi persoalan adalah apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah pendidikan kita hanya sampai PAUD. Pendidikan. Nah, semua salah. Karena pendidikan ini adalah hidup bersama. Jadi tiga pendidikan, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Kalau terjadi kekurangan di masyarakat, ada persoalan dan disalahkan pendidikan, maka berarti semua salah. Pendidikan formal itu sekolah, informal itu orang tua masyarakat, non formal itu latihan badan dan sebagainya. Jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Saya dulu waktu jadi penjahat kantor berdepan DPR, waktu DPR bilang itu dinas pendidikan bertanggung jawab untuk kemajuan pendidikan, saya bilang berarti pendidikan melepaskan diri dari tanggung jawab, hanya menjawab dinas pendidikan. Akhirnya saya tanya mereka, apa yang konkret dilakukan oleh DPR untuk perbaikan buku pendidikan? Coba jawab. Saya tulis hari ini, saya bilang, ini konkret yang kalian pernah lakukan. Saya tulis hari ini, saya kasih sertifikat. Tidak bisa jawab. Karena orang tua kan cuma bisa bilang kalian. Kata mereka bahwa masyarakat sangat terdidik apa perlu DPR hari ini. Sehingga nggak akan dipilih oleh masyarakat kalau nggak dikasih duit. Karena DPR itu nyari duit. Kira-kira begitu lah, kan ada persoalan. Ini nggak masalah ya. Oke, berikutnya apa? Ujian berikutnya kita kemampu aja lah. Karena ini mau azan kan. Baik, Pak. Mulai dari Pak Mungkin bacakan RPP yang dari depan. RPP baca KI, KD, indikator dan tujuan. Itu saja. Kalau bisa yang cepat-cepat sama-sama. Ya, fokus kita nanti mengkaji antara KD, indikator dan tujuan. Atau baca dua saja kalau enggak. KD dan indikator saja. Biar kami meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. A2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam.
4.6 menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Indikator dari KD tersebut 161 menerima ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 261 membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 361 menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam. 362 menyebutkan dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 363 menguraikan tujuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan dalil Al-Quran. 364 menganalisis hukum-hukum pernikahan dalam Islam. 365 menganalisis rukun dan syarat pernikahan. 366 menguraikan mahram orang tak boleh dinikahi. 367 menerangkan hak dan kewajiban suami istri. 368 menganalisis hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. 369 menjelaskan macam-macam pernikahan terlarang. 360 menguraikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. 461 menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. 462 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dan 463 mendemonstrasikan tata cara pernikahan dalam Islam. Oke, Bu Diana. Baca Bu Diana. Baik Pak. Ya. Indikator di sini Tadi. KD-nya yaitu yang pertama 1-3 meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 2-3 peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3-3 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4-3 menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan sehari-hari. Yang menjadi indikatornya di sini Pak, 131 meyakini kebenaran kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 231 menunjukkan sikap peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 331 menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 332 menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 333 menganalisis makna dan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 334 menjelaskan cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 335 mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 336 menjelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 337 mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 3431 menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir 432 menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku. Oke. Bapak. Baik, terima kasih. KD 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Indikatornya 1 menyenangi membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. 1.1.2 meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai segala usaha manusia. 1.1.3 meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi 1.2 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. IPK-nya 2.1.1 selalu menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39-42, Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. KD 3.1 memahami Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39-42, Quran Surah Al-Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis terkait. Indikatornya 31.1 menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. 3.1.2 mengidentifikasi contoh-contoh perbuatan yang mengandung sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal.
31.3 menjelaskan manfaat memiliki sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. 31.4 mengartikan Quran surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. 31.5 menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surah Az-Zumar 53, An-Najm 3942, Ali Imran 159 dan hadis terkait. 31.6 menjelaskan keterkaitan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Hadis 41.1 membaca Quran surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm 3942 dan Ali Imran 159 dengan tartil. 41.1 mengidentifikasi tajwid yang terdapat dalam Quran surah Az-Zumar 53, An-Najm 3942 dan Ali Imran 159. Hadis 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran surah Az-Zumar 53, An-Najm 3942, Ali Imran 159 serta hadis terkait. 4.1.2.1 mendemonstrasikan hafalan surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm 3942, Ali Imran 159 dengan fasih dan lancar. Kemudian 41.2.2 mendemonstrasikan hafalan hadis tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Hadis 4.1.3 menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar dan tawakal dengan pesan Quran surah Az-Zumar 53, Quran An-Najm 3942, Quran surah Al-Imran 159. Indikatornya 41.3.1 membuat karya berupa slogan berisi ajakan untuk berperilaku optimis, ikhtiar dan tawakal sesuai dengan pesan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 3942, Quran surah Al-Imran 159 dan hadis terkait. Indikator 1.3.2 menyajikan hasil karya berupa slogan berisi ajakan untuk berperilaku optimis, ikhtiar dan tawakal dengan Quran surah Az-Zumar 53, Quran surah An-Najm 3942 dan Ali Imran 159 dan hadis terkait. Demikian. Oke. Mantap. Nah, sekarang saling menilai. Pak Ikonudin pertama, nilai yang kedua nih. Mulai Dua-duanya. yang Dua-duanya. Yang punya dua-dua. Bu Diana seperti apa? Punya Pak Kumaidi seperti apa? Terima kasih Pak. Menyangkut tentang indikator yang disampaikan oleh Bu Diana dan Pak Kumaidi, ini menurut saya Pak sudah sesuai dari KD, karena indikator ini kan rincian indikator kan dari KD. Di saat diuraikan indikator-indikator oleh kedua teman saya tadi Pak, ini sudah memenuhi kriteria. Dalam artian karena ini RPP ini sudah dibedah dan dianalisis serta diarahkan oleh Pak dosen kemarin. Jadi alhamdulillah menurut saya Pak sudah sesuai dan sudah benar seperti yang diinginkan oleh KD tersebut Pak. Oleh Pak dosen. Jual Pak dosen pula tuh. Oke, Bu Diana silakan, nggak apa-apa. Silakan berpendapat bebas. Ya Bu Diana, nilai keduanya. Suara saya terdengar Pak? Malah suara Ibu yang paling besar. Silakan. Kalau menurut pendapat saya Pak, bahwa indikator ataupun IPK, indikator pencapaian kompetensi itu merupakan turunan daripada kompetensi dasar. Indikator tidak bisa kita peroleh Pak kalau IPK itu kompetensi dasarnya itu belum ada. Jadi setelah
kompetensi dasar itu ada, kemudian dirumuskan menjadi indikator oleh Bapak Kumaidi. Sudah sangat baik sekali Pak menurut pandangan saya, mulai dari sudah adanya yang pertama itu ada indikator penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, kemudian sesudah itu kemudian menyajikan dari hasil daripada pengetahuan tadi. Menurut saya itu sudah sangat baik sekali Pak. Apalagi sudah lengkap dari ketiga-tiganya, kemudian menggunakan C3 agar anak-anak lebih bisa memahami dan menganalisis mengidentifikasi makna tajwid dan lain sebagainya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Yang punya Pak Ikhwan juga seperti itu, sudah sesuai dengan tingkatan SMA dalam mengidentifikasi, menganalisis tentang pernikahan yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau hanya menggunakan C1 atau C2, kalau bagi anak SMK itu terlalu mudah Pak. Tetapi Pak Ikhwan di sini sudah menggunakan C3 bahkan C4 agar anak-anak bisa mendalaminya secara tuntas, apalagi anak-anak SMA sudah ke tahap remaja dan akan melakukan pernikahan tersebut Pak. Mungkin begitu Pak. Oke, Pak Kumiadi terakhir, silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk kedua teman saya ini Sudah betul semua, Pak. karena kalau melihat tadi dari bacaannya yang sangat luar biasa, memang sudah menerapkan KKO dari dia. Indikatornya itu kata kerja operasional, artinya semua indikatornya ini sudah kira Pak Mamet lah. Ada yang bagi gimana? Capek bagi langsung. Tuh juga Pak. Makan ya kan. Oke. Jadi begini. Ya karena saya paham ketiganya komentar yang bersama. Tapi ada KKO yang di bawah KD. Contohnya KD-nya menganalisis, KKO-nya menjelaskan. Kan nggak betul tuh kearahan dosen mana saudara kan KKO-nya turun 1, turun 2 tuh. Menganalisis itu C4, ya kan? Menjelaskan C2. Kalau ini KD Pak, menunjukkan apa lain itu KD. Iya, KD-nya Pak. Boleh itu punya amam. Itu KKO-nya memang tadi. KKO-nya mendemonstrasikan. Baik, nanti saya lihat kembali tadi.
yang beredar SMP boleh yang katanya di 45. Tapi yang mulai belajar nggak bisa diajarkan yang C4 C5, dia baru mulai dari pemahaman dulu, mulai dari penerapan dulu. Dia sebenarnya kalau orang bicara HOT, ya, maka HOT itu sebenarnya ada dua. Ada soal yang harus dipikir, itu HOT juga itu. Ada jawaban yang harus dipikir, nah itu jawabannya yang HOT. Maka kalau C4 itu jawabannya yang harus dipikir. Tapi kalau soal HOT, sekarang kan soalnya literasi. Soalnya kita membaca soal harus mikir. Maka itu kesulitan anak-anak kita bukan pada level soal, tetapi pada memahami soal. Pada soal itu levelnya mungkin mod, ya mungkin level C2, C3. Dia nggak tinggi kali, tapi persoalan dia memahami soal itu tidak jadi persoalan. Makanya saya pernah menganalisis soal level UN yang katanya sangat sulit, yang sudah banyak soal, nggak ada, cuma satu soal HOT, soal level C4 untuk fisika. Saya kebetulan materinya fisika. Jadi pemahaman soal HOT itu sebenarnya soalnya HOT, jawabannya bukan HOT, levelnya tidak HOT. Itu dua hal yang berbeda. Soalnya memang soal literasi. Bagi anak-anak kita, bagi kita guru, kalau mengikuti UKG, nanti tantangannya adalah soalnya itu literasi. Soalnya mengandung uraian yang panjang-panjang. Sehingga kalau kita tidak terbiasa membaca, masalahnya itu bukan pada level soal. Nanti UN coba aja lihat. Level soalnya biasa saja sebenarnya, kayak UN, kayak CAT yang tes PNS itu. Level soal biasa saja. Cuman yang menjadi persoalan adalah di pemahaman soal. Soalnya yang HOT, bukan level soalnya. Maka KD-nya bisa memungkinkan KD yang C2, C3, tidak sampai C4, C5, C6. Karena C5, C6 itu jarang keluar di soal. Jarang sekali keluar di soal. Karena itu soal-soal olimpiade. Kalau soal-soal yang soal umum diberikan kepada khalayak yang bukan kelas khusus, maka dia diberikan soal yang umum. Level tingkat keseluruhannya sudah jelas tuh. 15% mudah, 15% sebentar, 70% sedang. 7% berarti dia C3. C2, C3 70% soal. Kalau diberikan kepada umum, karena kenapa? Dia memang harus pada kurva normal. Kalau kita menarik kurva normal seperti Gunung Selawah, ya. Kalau orang pernah ke Banda Aceh, Gunung Selawah itu kan kurva normal, cantik sekali. Kurva normal, kiri kanannya sama besar. Itu sebenarnya cuma HOT dan tidak HOT itu kan sebenarnya tergantung pada KD, bukan soal HOT harus ada. Ya, tapi soal dengan literasi sekarang wajib. Itu kenapa? Karena untuk membiasakan anak-anak kita berpikir. Itu tujuannya. Jangan dilihat soal, lihat lirik saja udah tahu jawaban. Itu nggak bagus untuk pendidikan. Maka soal yang sifatnya literasi yang dibuat-buat sekarang itu penting. Makanya kalau tanya sama saya soal sekarang sulitnya apa? Sulitnya memahami soal. Iya. Kenapa sulit memahami soal? Karena orang-orang Indonesia, orang Aceh khususnya malas membaca. Panjang-panjang sekali memang soalnya, Pak. Panjang-panjang soal. Oh ya, waktu saya kuliah ada macam baca, waktu saya kuliah ada macam baca. Waktu saya baca apa? Bukan gara-gara tadi ikut bukan baca kali, mana? Jadi, oke, Pak Gumedi, Pak Ikhwan, Bu Diana, insyaallah kita sudah selesai, ya, tidak ada masalah yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan saya hanya kepingin share keilmuan untuk kita berbagi pengalaman saja, ya. Tapi kalau berbagi pengetahuan belum tentu, karena Bapak Ibu juga orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Kita sama-sama sedang belajar, sama-sama juga. Bapak sangat rendah. Kami belum ada apa-apa, Pak. Ilmu itu kan sampai ya. Sampai liang lahat ilmu. Tapi orang salafi nggak sampai liang lahat ya. Sampai hidup saja. Hanya talqin. Orang salafi nggak boleh talqin.
Nggak boleh talkin kan, nggak boleh sampai lewat. Ya, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya tutup ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya tutup Pak ya. Kumaidi ada rekam tadi Pak Kumaidi. Ada. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Wah, Bar. الحمد لله رب